Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Optimisme tersebut didasari dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 2026 mencapai 5,4%. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden optimis target pertumbuhan bisa tercapai. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Pemerintah akan mendorong peran APBN lebih proporsional, diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah juga akan terus mendorong skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program efisiensi APBN di tahun depan. Melihat situasi saat ini, penghematan belanja dengan menekan sektor real mengakibatkan banyak daerah mengalami tekanan ekonomi. Pemerintah masih akan terus melakukan efisiensi dalam RAPBN 2026. Kalangan pengamat ekonomi menilai hal itu akan melanjutkan tekanan pada sektor real di tahun depan. Pengamat ekonomi Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan dengan total belanja lebih dari 3.700 triliun, pemerintah harus memaksimalkan belanja di sektor real demi mendorong perekonomian. Melihat situasi saat ini, efisiensi belanja pemerintah justru membuat pertumbuhan sektor real seperti industri pariwisata di banyak daerah turun. Adalah bagaimana untuk kemudian level implementasi di level yang lebih detail, jangan sampai kemudian malah menghambat perekonomian, ya, atau menahan laju pergerakan ekonomi sebagaimana yang sudah terjadi misalnya pada sektor pariwisata yang di banyak daerah justru semakin terseok-seok dengan belanja untuk perjalanan yang masih banyak ditahan, gitu ya, bukan hanya dipotong tapi juga masih banyak ditahan. Dengan laju pertumbuhan yang cenderung stagnan di angka 5%, maka pemerintah harus membuktikan program belanja tahun depan akan berkontribusi signifikan ke perekonomian. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, letusan terdengar sebanyak 4 kali, dan tinggi kolom abu 8.000 meter. Warga di sekitar lereng gunung diminta waspada. Selamat pagi. Dikabarkan langsung dari Bokang Belmatang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas. PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas.
PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dirayakan secara istimewa di Yordania. Dengan pesawat Hercules, Indonesia menerjunkan 80 ton bantuan untuk masyarakat Gaza. Perayaan kemerdekaan Indonesia di Yordania dipusatkan di Wisma Indonesia di Ibu Kota Amman. Staf KBRI dan diaspora Indonesia berkumpul merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina Ade Patmo Sarwono menyatakan tahun ini terasa istimewa karena Indonesia dengan bantuan Yordania menerjunkan 80 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan Indonesia yang akan diberikan sebanyak 80 ton. Jadi 80 tahun Indonesia dengan 80 ton bantuan kemanusiaan merupakan suatu makna yang sangat besar bagi kita sebagai bangsa. Dan insya Allah memberikan keringanan bagi warga Gaza yang mengalami bencana kemanusiaan. Pukul 11 waktu Yordania, gelombang pertama pesawat Super Hercules TNI Angkatan Udara lepas landas dari lapangan udara King Abdullah II di Zarko, Yordania. Bantuan dikirim secara bertahap hingga beberapa hari ke depan. Indonesia April tahun lalu juga pernah menerjunkan bantuan kemanusiaan ke Gaza bersama sejumlah negara. 80 tahun Indonesia merdeka, 80 ton bantuan kemanusiaan diterjunkan di jalur Gaza. Semoga bisa memberikan manfaat di tengah warga Gaza yang kelaparan. Dari Amman, Yordania, yang Dirjanagara, Anyus melaporkan. Upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia digelar khidmat di KBRI Kuala Lumpur. Bendera merah putih berkibar di tengah semangat warga Indonesia di Malaysia. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 RI, KBRI Kuala Lumpur menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Gedung Kedubes RI. Upacara dipimpin Duta Besar RI untuk Malaysia, Indra Hermono. Pasukan pengibar bendera terdiri dari pelajar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang tampil disiplin dan terlatih. Pengibaran bendera pun berlangsung lancar. Usai upacara, KBRI Kuala Lumpur menggelar syukuran kemerdekaan dengan pemotongan tumpeng. Penampilan gamelan dan tarian daerah dari SIKL dan kelompok seni turut memeriahkan suasana. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.